langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom. Dari mimbar ini saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam online service dari Grace of Christ Community. Hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan. Juga kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, serta menerima minyak sebagai tanda. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Itu sebabnya sebelum mulai, Bapak Ibu boleh persiapkan Alkitab, persiapkan roti dan anggur serta minyak. Kita akan memulai memuji dan menyembah bersama. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami bersyukur telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Terima kasih ya Bapa, kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Dan kami juga telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami bersyukur telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami menyerahkan Pastor Dr. Joshua Tumakaka ke dalam tangan kasih-Mu yang akan memberitakan Injil kasih karunia dan kebenaran. Dan kami percaya Engkau berikan hikmat perwahyuan, bahkan apa yang Engkau ucapkan melalui Pastor Joshua Tumakaka memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang di rumah. Bila senantiasa hari ini siapa yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Kami bersyukur ya Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ada di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, ada sukacita, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi yang bersukacita sorakan haleluya. Haleluya. Mari dengan sukacita kita akan satu pujian ini. Sebab Dia Yesus yang mulia.
Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Boleh kita angkat tangan kita di atas kepala. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi yang bersuka cita surahkan haleluya. Lebih semangat lagi haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Semuanya. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Lebih semangat lagi katakan. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Semuanya bersuka cita, amin. Oke. Kalau gitu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab Dialah Raja di atas segala raja. Sebab Dia Yesus yang sungguh baik. Yesus yang luar biasa. Dan Dialah juru selamat kami. Kita angkat satu pujian ini lebih sungguh lagi. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Benar nama Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi kita katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kesungguhan hati kami Tuhan, kami selalu menyembahmu Tuhan Yesus. Iman kami Tuhan, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua lebih sungguh lagi, katakan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang
Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, disembah kami Tuhan, sebab Kau yang layak terima hormat dan pujian, sebab Kau yang layak terima segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Bapa yang layak untuk ditinggikan. Oh, Kau yang layak disembah. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Di pujian kami Tuhan, disembah kami Tuhan. Kami Tuhan, Kau melihat hati demi hati di tempat ini Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan, yang letih lesu, yang berat Tuhan Yesus berikan kelegaan. Sebab Kau Bapa kami, Bapa yang ajaib, Bapa yang baik Tuhan. Disembah kami Tuhan, disembah kami Tuhan. Puji nama-Mu. Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Apa-Mu dari Tuhan, disembah dan syukur kami. Oh, disembah kami Tuhan, sebab Kau Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik. Disembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, disembah kami Tuhan, disembah kami. Haleluya, haleluya. Jamah hati kami Tuhan, disembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau bilang Tuhan, Engkau sungguh baik. Karena kami percaya Tuhan, tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kau yang selalu memelihara hidup kami dan akan membuat kami menjadi pemenang. Itu yang kami percaya Tuhan. Itu ketika kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Ku agungkan Yesus Raja, Allah berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang
biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan sangat berterima kasih untuk hari ini. Karena Engkau selalu memelihara kami dengan kasih-Mu, bahkan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah hari ini semua yang bersama-sama di dalam pelayanan online ini dapat merasakan kasih-Mu, betapa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan selalu menjawab doa kami. Dan biarlah yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati di dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Urapi aku Roh Kudus, dan berfirmanlah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, boleh tepuk tangan dengan semangat, dengan luar biasa. Kita akan membaca beberapa teks firman Tuhan dan biarlah kita diberkati. Dan judul kita hari ini adalah Kasih Bapa ada di tengah kita. Kasih Bapa ada di tengah kita. Dan kasih Bapa itu adalah Yesus. Beberapa orang banyak yang mempertanyakan apakah Tuhan masih mengasihi aku, apakah kasihnya ada bersama-sama dengan aku, kenapa kehidupan menjadi seperti ini, dan masa pandemi menyisakan banyak hal, dan banyak orang khawatir dan tidak mempunyai pengharapan. Tapi biarlah kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang diberkati dan percayakan kasihnya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan Yesus atas maut dan jaminan bagi kita yang hidup di dalam Dia sekarang, bahwa kasihnya termeterai bagi kita oleh darahnya. Itu sebabnya kita dipanggil untuk percaya, untuk menjadi orang-orang yang bersemangat, yang antusias, yang proaktif untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Ada satu ayat di dalam kitab Markus yang kita akan baca untuk memberi gambaran tentang hatinya Bapa, kasihnya Bapa kepada kita. Bahkan dalam teks ini tidak semua orang membacanya dengan teliti, tapi saya melihat anugerah yang besar melalui ayat ini di Markus pada pasalnya yang ke-16 ayatnya ke-7 tentang satu bagian ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan di situ dikatakan tentang Petrus. Demikian firman-Nya. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dikatakan, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Secara khusus dikatakan kepada Petrus. Siapa Petrus? Petrus adalah orang yang selalu mengucapkan hal-hal yang ia yakini lebih dahulu, dan dia begitu percaya dengan apa yang disebut imannya kepada Tuhan, dan dia menunjukkan, dia show up itu di antara murid-murid yang lain. Bahkan dia yang dengan berani mengatakan, kalaupun semua imannya goncang, aku sekali-kali tidak akan goncang. Bahkan waktu Tuhan Yesus mengatakan untuk pertama kalinya bahwa dia akan mati untuk menderita di Yerusalem, Petrus menarik Yesus dan katakan, Guru, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi bagimu. Dan Tuhan katakan, enyahlah engkau iblis. Jadi Petrus menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau memberikan kepada kita hal yang sebaliknya. Bahwa yang luar biasa adalah kasihnya kepada kita. Itu sebabnya kasih Bapa ada di antara kita itu termeterai oleh darah Yesus menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Kita boleh katakan amin untuk itu. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk hal itu. Haleluya. Tapi tidak semua orang menyadarinya. Tidak semua orang benar-benar menyadarinya. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit, Yesus menggunakan perkataan dan kepada Petrus secara khusus. Supaya disampaikan kepada Petrus. Siapa? Petrus yang menyangkal dia. Petrus yang pernah mengatakan tentang keberaniannya percaya bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau walaupun semua orang imannya goncang, aku tidak akan goncang. Tapi pada kenyataannya ketika Yesus didakwa, ketika Yesus disiksa, Petrus yang ada jauh. Dan dengan menangis dia melihat dirinya sendiri bahwa dia menyangkal Yesus, menyangkal Tuhan. Kalau ada yang pernah baca atau mengingat di Matius pada pasal 10, Tuhan sebelum disalib dia katakan, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Dan kalau berbicara Yesus yang menang atas maut, artinya Yesus yang akan menghadap kepada Bapa. Tapi Yesus ucapkan kepada Maria dan Magdalena, beritahu Petrus untuk kasih tahu. Kepada orang banyak Tuhan katakan, barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia. Tapi ketika dia bangkit, dia katakan apa? Bahwa kasih tahu kepada Petrus, aku bangkit. Untuk kasih tahu bahwa apa yang Petrus tangisi, apa yang Petrus sesalkan,
Bukan itu yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan mengerjakannya dengan penuh kasih. Karena Tuhan disalib bukan karena dia dibunuh. Tuhan Yesus disalib karena kasih. Karena begitu besar kasih. Nah, kita dipanggil di zaman akhir ini untuk percaya bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Bapa sangat mengasihimu, sangat mengasihi aku, mengasihi kita semua tanpa syarat. Bapa tidak pernah disalib atau Bapa tidak pernah menyerahkan Yesus disalib karena dosa yang besar. Yesus disalib karena kasih yang besar. Itu sebabnya kepada Petrus diingatkan. Pertama kali ucapan yang diucapkan Yesus untuk mengingatkan kepada Petrus bahwa dia bangkit, dia tidak mati. Jangan menyesal, jangan kecewa. Kepada kita sekarang Tuhan juga kasih tahu. Jangan menyesal, jangan kecewa dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita punya Yesus yang bangkit. Kita punya Yesus yang hidup. Kita punya Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita punya Yesus yang berkuasa. Yesus yang dahsyat. Di dalam Matius pada pasalnya yang ke-14 tentang Yesus berjalan di atas air. Dan dikatakan juga Petrus berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata air yang ditulis di dalam kitab Matius 14 secara teks Indonesia sama. Tetapi dalam teks Yunani menggunakan degree atau tingkat atau value yang berbeda. Karena Petrus berjalan di atas air, tapi di dalam terjemahan aslinya Yesus bukan berjalan di atas air, di atas lautan, di atas laut. Untuk kasih tahu bahwa Yesus mengarungi semua tantangan hidup kita, dia udah lewati. Dia mempunyai semua kuasa untuk membela kita, untuk memberkati kita. Di dalam satu kisah juga, memang kita sekarang ada di penghujung bulan November, memasuki pertengahan dan akhir bulan November, tidak berbicara tentang kebangkitan secara khusus. Tapi kita sekarang mempunyai Yesus yang sudah bangkit. Kita mau diberikan pemahaman bahwa Yesus adalah kasih Bapa yang bersama-sama dengan kita. Bahkan Yesus ucapkan, 2-3 orang berkumpul di dalam konteks doa, aku hadir. 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir di tengah-tengah. Artinya Yesus selalu mau ada bersama kita. Tapi kenyataannya dia tidak ada bersama kita secara fisik. Tapi kita yang percaya sama seperti Yohanes yang selalu menulis murid yang dikasihi Yesus. Kata murid yang dikasihi Yesus ditulis beberapa kali hanya di kitab Yohanes. Mengapa demikian? Karena Yohanes yang mempraktekkan itu bagi dirinya. Kasih Yesus kepada semua muridnya sama. Tapi hanya Yohanes yang mengatakan murid yang dikasih, menunjuk dirinya. Itu sebabnya Petrus yang selalu mengatakan tentang imannya, ketika Yesus disalib dia berada jauh. Memukul-mukul dadanya dan sedih. Karena dia melihat dosanya, dia melihat pelanggarannya, dia melihat kelemahannya. Tapi Yohanes selalu melihat kasih Yesus. Dikatakan bahwa dialah yang ada di dadanya Yesus waktu Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid di meja makan, dan Yesus katakan seorang di antara kamu akan mengkhianati aku. Dan Petrus yang selalu membanggakan imannya bertanya kepada Yohanes yang ada di bahu, yang ada di dada, di jantungnya, yang merasakan kasihnya Yesus. Kalau kita membaca juga di dalam teks-teks perjanjian lama, mengapa ketika imam-imam atau nabi di zaman raja-raja ingin mengambil keputusan, mereka harus mengambil urim dan tumim yang kalau di dalam pakaiannya imam ditaruh di dada. Itu gambaran memahami hatinya Bapa. Memahami hatinya Bapa melalui undian. Tapi bagi kita memahami hatinya Bapa melalui kepastian di dalam Yesus. Dan urim dan tumim itu gambaran sebenarnya batu di mana orang-orang tidak akan mempunyai kepastian melalui hukum Taurat. Hukum Taurat justru memberikan ketakutan. Petrus yang mindsetnya adalah dia sanggup, dia melakukan, dia bisa, dia beriman, justru dia jauh dari Yesus. Yohanes yang selalu mengatakan murid yang dikasihi Tuhan, justru dia bersandar di dadanya Yesus, di jantungnya Yesus. Dia tidak ada batasan. Ketika kita semua percaya bahwa Yesus sangat mengasihi kita, kasih Bapa ada di dalam kita, di antara kita, di bisnis kita, di karir kita, di masa kita sekarang, maka kita tidak akan pernah punya jarak dengan Yesus. Tidak ada pernah punya jarak. Walaupun semuanya tidak ada sekalipun, kita tetap bisa bersuka cita. Itulah yang dituliskan di kitab Habakuk.
Kalau pohon-pohon tidak berbuah, kambing lepas dari kandang, lembu sudah tidak ada, zaitun dan anggur tidak berbuah, aku tetap mau bersorak kepada Tuhan. Supaya kita hari ini bersyukurlah, karena kasih Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Bapa selalu ada pada kita. Kasih Bapa selalu bersama kita. Kalau saya mengucapkan kasih Bapa bersama kita, di antara kita, ada di dalam kita karena Yesus, saya bukan sedang menolak keadaan saya, atau saya bukan sedang menolak semua keadaan-keadaan yang mungkin terjadi berkebalikan atau terjadi negatif di dalam kehidupan saya. Saya bukan sedang menolak, saya bukan sedang denial, tetapi saya sedang mau mengakui. Justru saya mengakui semua yang buruk itu ada. Tetapi inilah pengakuan yang sesungguhnya. Apa pengakuan yang sesungguhnya? Bahwa semua yang buruk ini sudah ditanggung oleh Yesus. Dan di atas kayu salib semua sudah selesai. Sehingga kita bisa mengerti kenapa hatinya Bapa, hatinya Yesus mengekspresikan kepada murid-murid dalam konteks kitab Markus 16, yaitu Maria Magdalena yang kepadanya ada 7 roh jahat mengikat dia. Menggunakan ucapan yang begitu jelas, kasih tahu kepada murid-murid dan kepada Petrus untuk ingetin mereka bahwa Yesus disalib bukan karena mereka dosa. Yesus disalib karena sejak awal Yesus datang, Yesus sudah bilang, aku akan mati disalib karena kasih. Supaya kita sekarang mengingat masa-masa susah kita ini akan kita lalui di dalam kasih Yesus, karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, bersukacitalah, boleh tersenyumlah yang lebar. Ayo semuanya kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Tepuk tangannya jangan lemas-lemas, yang semangat dengan antusias, haleluya. Benar-benar dia ada, dia memberkati, dia luar biasa. Dia luar biasa, dia ajaib. Saya punya banyak kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menghibur di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah tanda tanya, tiba-tiba ada berita kabar baik yang datang memberkati dari orang-orang yang tidak pernah terpikirkan, dari orang-orang yang saya sendiri melupakan dia, tapi kasih Tuhan tidak pernah melupakan saya melalui orang itu. Untuk memberitahukan kepada kita, Bapa sekarang sedang mengasihimu. Bapa sekarang ada di antara kita dan kasihnya ada di antara kita. Dan kasih itu adalah Yesus yang dikorbankan. Tersenyumlah, pegang dadanya, katakan kasih Bapa ada di dalamku. Katakan kasih Bapa ada di antara kita. Amin. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah di dalam Yohanes pada pasal 20, itu juga tentang kebangkitan di ayat 19 dan 20, diberitahukan satu hal ini, mari kita baca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat apa? Tuhan, dengan konteks apa? Tangannya bolong, lambungnya bolong. Kata damai sejahtera diucapkan, damai sejahtera dengan memperlihatkan tangan yang bolong, murid-murid tidak langsung bersuka cita. Kemudian dia ucapkan sekali lagi dengan kasih tahu lambung, baru mereka bersuka cita. Kesadaran itu yang membuat mereka suka cita. Kehadiran Yesus bisa hadir tapi tidak ada kesadarannya. Ruangan semua tertutup dan mereka semua ketakutan. Tapi Yesus hadir di situ. Ketika kamu atau kita semua di dalam kesendirian kita, di dalam keadaan kita yang kayaknya orang-orang gak peduli sama kita, orang-orang kayaknya gak mikirin kita lagi galau, kita lagi susah, kita lagi stres, kayaknya orang-orang gak peduli, kita mungkin mengurung diri sendiri di kamar, kita mungkin sedang bersedih, sedang berduka, atau siapapun mungkin lihat acara online ini pun sedang merasa lagi gak ada semangat, lagi ilfil, lagi susah. Hari ini ada kabar baik, Yesus ada bersama kamu untuk mengasihi kamu. Kalau kamu sendiri berdua dengan apa yang sedang kita lihat melalui siaran ini, 2 orang berkumpul, aku ada di situ, kata Tuhan Yesus, di dalam namaku. Itu canggihnya teknologi digital sekarang. Untuk kita mengingat kembali, tidak ada lagi yang dapat membatasi kita dengan kasihnya. Makanya dikasih tahu ruangan tertutup, tapi dia hadir di tengah-tengah. Dia hadir di tengah-tengah. Dia declare bahwa karya salibnya sudah sempurna.
karya salibnya benar-benar sudah dinyatakan. Ketika Musa keluar dari tanah perjanjian di padang gurun, semua umat bersungut-sungut karena kehausan. Dan mereka dibawa Tuhan ke gunung batu. Di dalam gunung batu ini ada air. Tuhan lihat air itu. Musa tidak lihat, umat tidak lihat. Kemudian Musa datang kepada Tuhan karena umat bersungut-sungut. Ucapkan bersama-sama saya, karena umat bersungut-sungut. Iya, karena umat bersungut-sungut. Tetapi Tuhan membawa umat ke gunung batu untuk menerima, untuk memberi mereka air, bukan karena umat bersungut-sungut, karena Tuhan mengasihi umatnya. Itu sebabnya ketika Musa pukul gunung batu itu dan berkata kepada umat Tuhan, "Hai kamu orang durhaka," Tuhan panggil Musa. "Musa, kamu tidak menghormati kekudusanku." Kekudusan itu berbicara keterpisahan. Tuhan terpisah dari segala sesuatu yang lain. Dan Tuhan menggunakan kata, "Kamu tidak menghormati kekudusanku, karena itu kamu tidak masuk ke tanah perjanjian." Ketika Musa mengatakan kepada umat Tuhan, "Hai kamu orang durhaka." Jadi mari kita lihat persepsinya. Tuhan membawa umat ke gunung batu karena Tuhan tahu mereka haus. Tuhan membawa mereka ke gunung batu untuk memberi mereka minum. Musa tidak tahu buat apa Tuhan bawa ke gunung batu, dan Musa mengatakan, "Hai kamu orang durhaka," sehingga umat yang harusnya bisa melihat kasih tidak melihat kasih itu. Saya hari ini mau mengatakan, kasih Bapa ada di antara kita, ada di antara kehidupanmu, kehidupan rumah tanggamu, kesusahanmu, supaya engkau bisa melihat kasih itu. Walaupun di rumahmu sudah tidak ada apapun, tidak ada pengharapan apapun, ketika engkau melihat lobang di tangan Yesus, lobang di lambung, dengan apa? Dengan melihat roti dan anggur, melihat tubuh dan darah Yesus. Kita bisa percaya kasihnya ada di antara kita. Itu sebabnya kesadaran, consciousness penting, sangat penting. Ketika kita sadar Dia hadir bersama kita, kita mengerti. Tuhan melihat umat yang haus. Musa melihat pemberontakan. Tuhan melihat air yang Ia sediakan. Dan Tuhan mau penyediaan dan kebutuhan dan kasih menjadi satu. Tetapi karena Musa tidak bisa melihat kasih, Musa membawa kebutuhan, penyediaan, dan perbuatan umat. Sehingga Tuhan tidak terlihat. Hari ini saya mau mendeklarasikan kasih Bapa. Mungkin kita tidak sempurna, membuat kita, kayaknya aku harus berusaha lebih keras, walaupun dalam hati kita ada galau. Sanggup gak ya? Mampu gak ya? Kayaknya rumah tangga kita udah mau berantakan, udah mau hancur. Tapi hari ini jadilah rest. Percayalah, bukan karena perbuatanmu, tapi karena perbuatan Yesus, Bapa telah berkenan kepada kita. Bapa telah menjadi korban pendamaian. Dan untuk menjadi korban pendamaian, korban itu harus dibawa ke hadapan imam. Dan imam tentunya harus meneliti korban, bukan meneliti orang yang membawa korban. Orang yang membawa korban datang kepada imam jelas karena dia ada dosa. Jadi buat apa lagi diteliti? Yang diteliti adalah korbannya. Apakah korbannya sempurna? Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak meneliti kita karena kesempurnaan kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita lemah. Kita datang kepada Tuhan karena kita sakit. Kita datang kepada Tuhan karena kita ada dosa. Kita datang kepada Tuhan karena kita punya banyak kebutuhan. Dengan konsep berpikir yang benar, kita bisa memahami kenapa di kitab-kitab perjanjian lama dikasih tahu korban harus dibawa oleh orang yang mau ketemu Tuhan. Kemudian imam meneliti korban. Untuk kasih tahu bahwa Tuhan tidak melihat orang yang bawa korban. Tuhan melihat korbannya. Ketika kita datang kepada Yesus, kita sekarang lagi susah, lagi butuh sembuh, lagi butuh diberkati. Sesudah pasca pandemi kita butuh jaminan untuk diberkati lebih hebat lagi, lebih maju lagi. Tapi kita punya banyak kekurangan. Hari ini yakinkan kepada dirimu, kepada hatimu, bahwa Bapa ada di pihakmu untuk mengasihimu. Karena engkau dan aku telah datang kepada Bapa bukan karena kebaikan kita, karena kebaikan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya kenapa kita menerima tubuh dan darah Yesus.
untuk mengingatkan Tuhan. No, untuk mengingatkan diri kita. Supaya kita ingat, Tuhan berkorban ganti kita. Tuhan berkorban untuk kita. Tuhan berkorban untuk memberkati kita. Apakah kita layak untuk diberkati? Emangnya bisa kita yang punya banyak kelemahan menerima berkat kayaknya dengan cuma-cuma? Inilah pertanyaan yang sesungguhnya harus kita tanya. Apakah Yesus layak disalib? Apakah dosanya Yesus sehingga dia mesti dipaku? Apakah pelanggarannya Yesus sehingga ia harus menderita? Tapi kalau kita percaya kebenaran ini, berbahagialah. Karena dia menderita ganti kita. Dia menjadi dosa ganti kita. Dia bahkan dihajar oleh Tuhan sendiri karena dosa kita. Dia tidak pernah menggunakan kata my God, Tuhanku. Elohi berkata kepada tentang Tuhanku. Dia selalu berkata Bapakku, Bapa. Tapi ketika di kayu salib dia berkata Eli Eli lama sabachthani. Dia menggunakan Tuhanku. Kenapa? Karena dia seperti melihat Bapa berbalik daripadanya. Bapa selalu tidak pernah melihat dosa. Bapa nggak mau lihat dosa. Itu sebabnya Bapa selalu melihat Yesus. Langit terbuka waktu Yesus keluar dari air, waktu dibaptis oleh Yohanes. Langit terbuka demi Yesus. Dan dari langit, dari surga terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Supaya kita memahami, langit terbuka, turun jaminan, inilah anakku yang kukasihi. Di tempat ini atau di tempat kita berada, dimanapun kita berada, ketika kita sedang mendengar tentang Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, langit terbuka untuk memberkatimu, untuk memberkatiku. Kenapa? Karena kasih Bapa tertuju kepada Yesus. Kuasa Bapa menyertai Yesus, tertuju kepada Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus katakan Eli Eli, untuk katakan, memberi gambaran buat kita bahwa Bapa berpaling dari dirinya. Dan pada kenyataan itu kita sekarang mengerti Bapa sekarang sedang berpaling kepada kita, berpaling kepadamu, berpaling kepadaku. Katakan amin, tersenyumlah. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa berpaling sekarang. Kita lagi susah, kita pasca pandemi, kita kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan anggota keluarga, orang tua atau apapun. Saya tidak sanggup membayangkan kesedihanmu dan tantangan hidupmu. Saya tidak sanggup. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Tetapi saya mau mengatakan, itu semua nyata. Tapi ada kenyataan yang lebih dahsyat lagi. Bahwa semua itu sudah ditanggung Yesus. Dan Bapa sekarang sedang melihat kepada kita. Apakah kamu percaya? Apakah kita percaya? Apakah kita benar-benar mengimani bahwa Bapa ada di pihak kita? Bapa ada di tengah kita untuk memberkati kita. Karena sesungguhnya memiliki Yesus adalah memiliki segala-galanya. Karena sesungguhnya memiliki Yesus artinya tidak kekurangan apapun. Supaya kita hari ini menjadi percaya dan bersukacita karenanya. Haleluya. Boleh tersenyum sekali lagi yang luar biasa. Kita sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Bapa ada di tengah kita. Kalau kita baca tulisan Yesaya dalam nubuatan Yesaya 53 pada ayat 10, di situ ditulis tentang Yesus, demikian firman-Nya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kita bisa switch, lihat di dalam terjemahan King James, ada kata yang tidak dimunculkan di dalam teks Indonesia. Dikatakan apa? And the pleasure of the Lord shall prosper. Pasti terjadi in his hand. Jadi ada kata tangan Tuhan, tapi mari kita lihat dalam teks Indonesianya, kata hand itu hilang. Ditulis dengan kata gantinya. Tapi kata gantinya itu sebenarnya menulis tangannya Tuhan. Jadi semua itu akan terlaksana oleh tangannya Tuhan. Dan tangannya Tuhan menunjuk kepada Yesus. Yesus siapa? Yesus yang Bapa berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi Tuhan akan melaksanakan berkatnya, mujizatnya, kasihnya kepada kita
Katakan amin untuk itu. Tangan yang akan melakukan. Tapi dikatakan dia juga yang dihancurkan. Bisa paham ya? Jadi kalau kita sekarang nih lagi digendong sama Tuhan Yesus, seperti dia melindungi kita dengan tangannya, dan tangannya itu menahan semua deraan, hukuman, hancuran, sampai hancur, supaya kita yang digendongannya itu nggak hancur. Supaya kita yang di dalam gendongannya itu tidak terkena hukuman. Kalau kita suka lihat nonton film-film Marvel atau film-film di Netflix tentang yang sifatnya supranatural gitu kan, yang jagoan-jagoan supranatural itu begitu dia balik badan langsung api turun, hujan turun, kutukan turun begitu dia balik badan. Di mana dia memandang ada peace, damai. Begitu dia balik badan demikianlah. Begitu Bapa berbalik kepada kita, hukuman jatuh kepada Yesus. Begitu Yesus disalib, Bapa berbalik kepada kita. Bapa sekarang tidak mungkin menghukum kita lagi karena Yesus. Bapa tidak akan menghabiskan kita lagi karena dosa sudah ditanggung Yesus. Itu sebabnya jangan izinkan kita sekarang menjadi susah, menjadi ragu-ragu, jangan bimbang lagi. Percayalah. Di dalam teks Zefanya pada pasal 3 ayat 17, dikatakan di dalam kasihnya kita diperbaharui. Kita akan baca Zefanya pasal 3 ayat 17. Di dalam kasihnya kita diperbaharui. Tuhan Bapamu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, kita perhatikan, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Teks aslinya juga mempunyai susunan kata yang berbeda. Kalau kita lihat King James bisa mewakili lebih pas. Kita perhatikan, dikatakan apa? The Lord thy God in the midst of thee. Ada di tengah-tengah kamu. Ada di antara kamu. He will save. Kemudian aja, apa? He will rejoice over thee with joy. Dan ini yang keren. He will rest in his love. Kalau kita lihat teks Indonesia, dikatakan apa? Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Tapi pemahaman sebenarnya, he will rest in his love. Di dalam kasih-Nya Bapa sekarang rest. Lukas 9 ayat 58, Tuhan Yesus pernah berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Kita perlihatkan ayatnya, tapi dikatakan anak manusia tidak mempunyai tempat. Untuk apa? Meletakkan kepalanya. Kata meletakkan kepalanya, kata ini yang ditulis di dalam Yohanes 19 pada ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 pada ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawa. Kata menundukkan kepala, kata yang sama, klino, yang dipergunakan Yesus untuk mengatakan dia nggak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Jadi kepalanya nggak bisa rest. Sebenarnya ini adalah jawaban dari apa yang ditulis Zefanya. Apa yang ditulis Zefanya? Bapa will rest di dalam kasih-Nya. Kalau orang-orang yang disalib bersama Yesus, kakinya dipatahkan supaya mereka mati, tergantung mati. Sesudah mereka mati, baru mereka. Tapi Yesus enggak. Yesus letakkan dulu kepalanya, rest. Baru dia menyerahkan nyawanya. Karena dia bukan mati karena disalib. Dia menyerahkan nyawanya karena kasih. Dan sesudah semuanya selesai, dia rest. Jadi Bapa sudah rest karena Yesus. Yesus sudah rest karena semua sudah selesai. Apakah kamu dan saya sudah rest? Apabila kamu beriman, jadilah rest. Karena kasih Bapa ada di antara kita. Untuk memberkati kita. Untuk memulihkan kita. Untuk menyembuhkan kita. Itu sebabnya kalau pernah membaca teks
Yohanes pada pasal 21 ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-murid kembali. Tuhan tanya sama Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus, apakah kamu agape? Apakah kamu mengasihi aku dengan rela korban nyawa? Petrus nangis. Petrus bilang, engkau tahu Tuhan, aku filio, aku cuman menyukai kamu seperti seorang teman. Terus Tuhan katakan, beri mereka makan. Pada saat itu mereka sudah semalam-malaman cari ikan gak dapat. Dan Tuhan dari jauh, dari pinggir danau bilang, ada lauk pauk. Lauk pauk, padahal ikan aja gak ketangkep. Lauk pauk. Mereka bilang tidak ada. Tuhan bilang, tebarkan jalamu ke kanan. Tebarkan jalannya ke kanan. Mereka dapat ikan besar-besar. Dan waktu mereka sampai ke pantai, mereka melihat Yesus menyediakan apa? Roti dan ikan di atas arang. Mereka menangkap ikan-ikan, tapi mereka sudah lelah. Mereka udah ilfil dengan tangkapan yang begitu besar, karena mereka udah semalaman gak dapat apapun. Waktu mereka jumpa Yesus, Yesus memang hanya beri mungkin sekedar ya, tetapi itulah yang mereka butuhkan. Dan mereka terima itu dari Yesus yang sudah menang atas maut. Dan Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, kamu agape sama aku, kamu mengasihi rela korban buat aku. Petrus nangis, enggak, aku cuma menyukai engkau. Tuhan bilang sama Petrus, kasih mereka makan. Tuhan tanya lagi 2 kali, Petrus, kamu agape sama aku? Petrus bilang, enggak, aku cuma menyukai engkau. Karena Petrus tahu, dia pernah menyangkal. Petrus tahu, dia tinggalin Yesus. Terus Tuhan katakan, kasih mereka makan. Kasih domba-domba aku makan. Sampai 3 kali. Yang ketiga Tuhan balik. Petrus, apakah kamu filio sama aku? Dia tidak menggunakan kata agape lagi. Apakah kau menyukai aku? Dia menurunkan derajat kasihnya mengikuti kasihnya Petrus. Kemudian Petrus bilang, ya Tuhan, engkau tahu aku hanya bisa mengasihi kamu sebagai teman ternyata. Terus Tuhan katakan, kasih makan domba-dombaku. Untuk kita memahami sekarang, kasih saya kepada saudara gak mungkin bisa menyamai kasih Yesus. Kasih kita kepada sesama gak mungkin bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Tapi seperti itulah Bapa sekarang mau kasih tahu, ini bukan tentang kasih kita kepada orang lain, ini bukan tentang kasih saya kepada semua yang saya layani, tapi ini tentang kasih Yesus kepada semua orang yang Bapa berikan di dalam Yesus. Tapi Tuhan udah ajarkan, kasih mereka makan. Untuk hari ini saya juga akan memberikan tubuh dan darah, mengajak kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan bersama menerima tubuh dan darahnya, untuk memberikan kesadaran kepada kita, kasih Bapa ada di antara kita. Mungkin kita udah gak punya apa-apapun lagi, tapi ketika kau menerima tubuh dan darahnya, mengangkat roti dan mengatakan inilah tubuh Yesus, mengangkat anggur dan mengatakan inilah darah Yesus, ketahuilah kasih Bapa ada bersama-sama dengan kamu, bahkan di dalam kamu. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kamu akan lewat air, lewat sungai. Tuhan gak bilang kamu lewat jembatan, kamu lewat air, lewat sungai. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai. Tuhan gak bilang kamu lewat air, aku liatin kamu dari jembatan. Tidak, kamu lewat air, lewat sungai, aku menyertai, aku akan basah bareng kamu. Aku akan masuk di situ. Dan ingat, pada saat kamu mau tenggelam, Yesus ada di situ. Tuhan juga bilang, kamu akan lewat api, kamu tidak akan terbakar. Biarlah pengurapan Tuhan memenuhi kita, dan biarlah kita menjadi percaya kasih Bapa sempurna ada di dalam kita, dan Bapa rest, dan biarlah kamu dan saya rest. Mari kita bangkit berdiri, dan jadilah percaya akan kasihnya. Jadilah sembuh buat yang sakit, jadilah kuat buat yang lemah, bersukacitalah buat yang lagi sedih. Kita bukan mau menolak keadaan, tapi kita mau mengakui bahwa semua kesedihan kita sudah ditanggung Yesus.
Bersemangatlah dan berharaplah untuk terima mujizat yang besar. Untuk semua kita yang sekarang rada-rada galau, kayaknya udah putus harapan, percayalah Bapa mengasihi kita. Bapa melihat kebutuhan kita, dan Bapa mau kasih tahu kasihnya lebih dari kebutuhan kita. Ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus dan percaya, sesungguhnya kita telah menerima yang lebih dari apa yang kita minta. Persiapkanlah dirimu, karena berkat Tuhan akan menyerbumu, memburumu, dan kita akan diberkati di dalam segala kelimpahan. Semua karena Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti saja. Ingatlah, Dia sangat mengasihi kita. Dia telah dipersembahkan, Yesus dipersembahkan tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita menerima anugerah kebenaran, menerima kemuliaan, dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita sudah sembuh, dan kita diberkati di dalam segala kelimpahan, bebas dari kutuk. Dan inilah kebenarannya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus Kristus berkata, semua sudah selesai. Dan kemudian Dia rest, dan kita adalah tubuhnya, tempat Dia meletakkan kepalanya, yaitu orang-orang yang percayakan kasih-Nya. Terimalah, sembuhlah, pulihlah, dan diberkatilah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan sukacita. Kita angkat cawan ini dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, darah yang tertumpah dari atas kayu salib. Oleh darahnya kita telah memperoleh pengampunan dosa. Kita telah dikasihi Bapa di dalam Dia yang sangat dikasihi, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita menerima perlindungan yang sempurna, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah oleh Yesus Kristus. Kita menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua adalah tubuh Kristus menjadi satu bagi kemuliaan Bapa, untuk menyambut Yesus datang di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Kita akan memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka, dan berkati kami semua. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita. Apabila ada minyak zaitun di tanganmu, kita doa dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Minyak ini bisa kita apply atau pakai di mana yang kita rasa perlu, dan percayalah ketika kita melihat minyak itu, imani seperti yang ditulis di kitab Zakaria, bahwa itu tentang kuasa roh yang akan bekerja, bukan kita lagi, rohnya yang akan bekerja. Karena Bapa sangat mengasihi kita dan kasih-Nya ada di antara kita. Terpujilah Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang kau pegang diberkati berhasil. Dan biarlah apa yang kau kerjakan tidak ada kegagalan di sana, tidak ada kutuk lagi. Dan biarlah kemanapun kau melangkah, kemujuran, keberuntungan dilimpahkan kepadamu. Dan kemurahan, perkenanan, dan kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas kita semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya Bapa tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Bapa terhadap saudara dan saya. Tibalah saatnya bagi kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Dan saya percaya kita diberi kemurahan untuk memberkati pelayanan ini. Kita diberi kemurahan hati untuk mendukung pelayanan ini, supaya lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya ada tertulis di dalam 2 Korintus 9, demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan,
Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saudara dan saya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu dapat melakukannya melalui transfer bank atau ada kode QR yang ada di layar saudara. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, semua kasih-Mu Engkau telah nyatakan bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Firman-Mu memberi kekuatan bagi kami, dan kami percaya Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa kami boleh dikuatkan oleh segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Pakailah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Sebelum kita mengakhiri, saya akan bacakan satu pengumuman bagi saudara dan saya, bahwa Grace of Christ Community Church akan mengadakan baptisan di dalam Kristus yang rencana akan diadakan pada tanggal 11 Desember 2021
Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, Bapak Ibu boleh menghubungi Saudara Haris dengan nomor telepon 0812 1940 2080. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk fellowship pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, dan kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami bersyukur telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus dan menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami bersyukur telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa, dan kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita ini. Apabila ada orang lain di ruangan atau di mana kamu bersama-sama ada, katakan, jangan lupakan kasih Bapa ada di tengah kita. Amin. Terimalah berkat, rahmat, anugerah. Kasih Bapa yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus memberkati kita, mengurapi kita, memenuhi kita, memelihara kita, melindungi kita, bergerak, bekerja, menyatakan kasih dan kuasanya melalui kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanya.